Erik Erikson, tahap perkembangan psikososial, konsep dasar. Erik Erikson, 1950 menjelaskan bahwa manusia mengalami 8 tahap perkembangan psikososial sepanjang hidupnya, dari masa bayi sampai lansia. Setiap tahap memiliki konflik utama yang harus diselesaikan agar seseorang bisa berkembang secara sehat. Pada masa dewasa, ada 3 tahap penting yang membentuk karakter dan kematangan seseorang. A. Dewasa awal, intimacy phase isolation. Usia sekitar 20-40 tahun. Fokus utama, membangun hubungan dekat dan intim dengan orang lain. Di tahap ini, seseorang mulai berusaha menjalin hubungan yang akrab, baik dalam bentuk persahabatan maupun cinta romantis. Individu yang berhasil akan mampu menciptakan hubungan yang saling percaya, hangat, dan stabil. Namun jika gagal, mereka bisa merasa kesepian, terisolasi, atau takut berkomitmen. Contoh, mahasiswa akhir atau pekerja muda yang mulai menjalin hubungan serius atau membangun kepercayaan dalam pertemanan dan cinta. B. Dewasa madya, generativity vs stagnation. Usia sekitar 40-65 tahun. Fokus utama, memberikan kontribusi dan meninggalkan warisan bagi generasi berikutnya. Di tahap ini, individu biasanya mulai fokus untuk memberi baik melalui keluarga, karier, atau kegiatan sosial. Mereka ingin merasa bahwa hidupnya punya arti dan manfaat untuk orang lain. Jika berhasil, muncul rasa puas dan produktif generativity. Tapi kalau gagal, muncul perasaan hampa dan tidak berguna stagnation. Contoh, seorang guru yang bangga melihat muridnya berhasil, atau orang tua yang membesarkan anak dengan kasih sayang dan nilai-nilai baik. C. Dewasa lanjut, integrity vs despair. Usia sekitar 65 tahun ke atas. Fokus utama, refleksi dan penerimaan terhadap kehidupan. Pada tahap ini, seseorang menilai kembali perjalanan hidupnya, apakah ia hidup dengan baik, atau ada penyesalan. Jika seseorang bisa menerima masa lalunya dengan ikhlas dan merasa hidupnya bermakna, ia mencapai integrity, keutuhan batin. Tapi jika tidak, ia bisa merasa kecewa dan menyesal, despair. Contoh, lansia yang merasa damai dan bersyukur atas pengalaman hidupnya. Kesimpulan teori Erikson. Menurut Erikson, kedewasaan sejati bukan diukur dari usia, tapi dari cara seseorang membangun hubungan, memberi makna pada hidup, dan menerima dirinya sendiri. Setiap tahap dalam kehidupan dewasa adalah proses untuk memahami cinta, tanggung jawab, dan makna hidup secara lebih mendalam. Teori Robert Hayfigers, tugas perkembangan dewasa. Konsep dasar. Robert Hayfigers 1953 menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki tugas-tugas perkembangan yang muncul di setiap fase kehidupan. Tugas ini harus dipenuhi agar seseorang bisa tumbuh secara bahagia, seimbang, dan sukses secara sosial. Pada masa dewasa, Hayfigers membagi tugas-tugas utama menjadi 6 hal. Pertama, memilih pasangan hidup. Pada masa dewasa awal, seseorang mulai mencari pasangan hidup yang cocok secara emosional dan sosial. Ini adalah langkah awal untuk membangun kehidupan bersama dan belajar memahami orang lain secara lebih dalam. Kedua, membangun rumah tangga. Setelah menikah, tugas selanjutnya adalah membentuk rumah tangga yang stabil, saling menghargai, dan penuh kerjasama. Dalam hal ini, komunikasi dan tanggung jawab menjadi kunci penting. Ketiga, mengasuh dan mendidik anak. Menurut Hayfigers, salah satu peran utama orang dewasa adalah menjadi panutan dan pendidik bagi anak-anaknya. Mereka belajar menyalurkan nilai, kasih sayang, dan bimbingan moral. Keempat, mengembangkan karier dan tanggung jawab pekerjaan. Di fase ini, individu berusaha mencapai keberhasilan dalam pekerjaan, mengembangkan potensi diri, dan berkontribusi pada masyarakat. Ini menjadi sumber kebanggaan sekaligus identitas diri. Kelima, menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Orang dewasa diharapkan mampu berperan aktif dalam masyarakat, misalnya, ikut kegiatan sosial, taat aturan, dan peduli pada lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan kedewasaan sosial dan moral seseorang. Keenam, menyesuaikan diri dengan perubahan fisik dan sosial. Seiring bertambahnya usia, seseorang harus bisa menerima perubahan pada tubuh dan lingkungannya.
Kemampuan beradaptasi ini penting agar individu tetap bahagia dan percaya diri meski keadaan berubah. Kesimpulan teori High Figures. High Figures menekankan bahwa kedewasaan adalah proses aktif belajar menghadapi dan menyelesaikan tugas-tugas hidup. Seseorang yang berhasil menjalankan tugas-tugas ini akan tumbuh menjadi individu yang matang, bertanggung jawab, dan seimbang secara emosional. Keterkaitan Erikson dan High Figures. Kedua teori ini saling melengkapi. Erikson menjelaskan bagaimana konflik psikologis di masa dewasa membentuk kepribadian. High Figures menjelaskan apa saja tugas nyata yang harus diselesaikan di masa dewasa. Contohnya, saat seseorang membangun hubungan dan keluarga, tugas High Figures. Ia sebenarnya sedang menyelesaikan konflik intimacy via isolation tahap Erikson. Saat seseorang mengajar, bekerja, atau memberi manfaat bagi orang lain, itu adalah bentuk generativity Erikson sekaligus tugas sosial High Figures.